Prabowo sebut kebocoran anggaran hambat kenaikan gaji guru. Meriahkan HUT Jakarta, sejumlah kepala UPDA berlomba masak soto Betawi. Presiden Prabowo dorong siswa sekolah rakyat tetap optimis di tengah kesulitan. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat perbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya, Komisi 10 DPR RI menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kenaikan gaji guru. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian beranggapan Presiden Prabowo memiliki keberpihakan untuk lebih mensejahterakan guru ke depannya. Dalam pidatonya di Jawa Timur Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum optimalnya kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil disebabkan oleh kebocoran anggaran serta keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai Presiden tengah menjelaskan kepada publik mengenai kondisi yang mempengaruhi kenaikan gaji guru hingga kini belum berjalan optimal. Dan menurutnya pemerintah saat ini sedang memformulasikan besaran gaji guru yang ideal. Komisi 10 terus mendorong pemerintah agar kenaikan gaji guru dapat direalisasikan sesuai perhitungan yang layak. Bahkan berdasarkan perhitungan, gaji minimal 5 juta rupiah dinilai menjadi nominal yang paling sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Komisi 10 juga berharap adanya itikat baik pemerintah dalam postur anggaran tahun 2027 untuk mempersiapkan kenaikan gaji dan tunjangan guru baik ASN maupun non-ASN. Kami tentu memandang ini positif aja sebenarnya. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal. Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal. Nah, oleh sebab itu, walaupun demikian, kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Ya, kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus. Tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas. Nah, kami hari ini di Komisi 10 mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden bahwa salah satu fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galwanggara, Berita Nasional TV. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji yang lebih layak. Lalu mengusulkan agar gaji guru minimal mencapai 5 juta rupiah demi menunjang profesionalisme dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan pemerintah saat ini tengah memformulasikan besaran gaji guru yang ideal, lalu mendorong agar peningkatan kesejahteraan guru dilakukan secara lebih signifikan. Menurutnya, nominal 5 juta rupiah dinilai menjadi angka yang layak bagi kesejahteraan guru. Lalu Hadrian menyebut pemerintah juga telah menunjukkan itikat baik dengan menyiapkan anggaran kenaikan gaji dan tunjangan guru baik ASN maupun non-ASN dalam postur anggaran tahun 2027. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak
atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Lalu menegaskan akan terus mendorong agar peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah, mengingat guru merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan pendidikan nasional. Dari Jakarta, Natasha Galwanggara, Berita Nasional TV. Tapi kami meyakini bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penderita tuberkulosis TBC jadi target penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Tujuannya agar dapat membantu percepatan pemulihan gizi penderita TBC. Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penderita TBC diobati antara 6 bulan sampai 12 bulan. Dia menilai daya tahan kondisi fisik pasien TBC saat itu lemah. Jika mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Pemberian gizi yang lebih bisa menyelamatkan nyawa pasien TBC. Dia juga mengungkap ada 2 kasus kematian penderita TBC setiap 5 menit di Indonesia. Sementara angka kematian 126.000 masyarakat di Indonesia akibat TBC. Terkait wacana pemberian MBG bagi penderita TBC, Budi mengaku sudah menyampaikan usulannya ke Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Dea. Dia berharap usulan tersebut bisa dipertimbangkan. Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan wacana itu merujuk hasil penelitian jurnal-jurnal internasional yang sudah diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Cina. Karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara, itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh, itu bagus. Dari Jakarta, Natasha Agung, Berita Nasional TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk meningkatkan pencapaian imunisasi anak usia sekolah, Kemenkes akan menggabungkan program imunisasi dengan cek kesehatan gratis pada Agustus mendatang. Menkes mengimbau masyarakat khususnya para orang tua tidak mudah terpengaruh informasi negatif dari kelompok anti vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah itu dipilih setelah cakupan imunisasi anak usia sekolah menurun pada 2025. Mulai bulan Agustus, program imunisasi anak sekolah akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis. Selain itu, pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS akan ditambah menjadi 3 putaran guna memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan maksimal. Meskipun manfaatnya terbukti nyata, dia mengaku masih ada sebagian masyarakat yang menolak imunisasi atau anti vaksin. Berdasarkan survei pihaknya, penolakan umumnya karena ketakutan orang tua terhadap efek samping seperti demam, serta kurangnya edukasi manfaat imunisasi. Budi menyebut demam ringan pasca imunisasi adalah hal yang wajar. Untuk yang anak sekolah, memang nanti Agustus baru akan mulai. Dan kalau kita lihat datanya 2025 turun dari 2024 karena ada sedikit konflik resources dengan cek kesehatan gratis. Jadi kita belajar situ, kita akan kombinasikan antara cek kesehatan gratis dengan imunisasi sekolah. Itu yang pertama. Supaya dilakukannya sekali aja, sekali datang, orangnya sama, kita lakukan cek kesehatan gratis dan imunisasi. Yang kedua, kita bikin beberapa program kejar gitu. Jadi bulan imunisasi anak sekolah yang tadinya dibikinnya pas tahun ajaran baru, kita bikin beberapa kali. Kalau nggak salah ada 3 kali jadinya ya. 2 bias ditambah yang 1 yang pas masuk sekolah. Dari Jakarta, Natasha Agung, Berita Nasional TV. Tim Satreskrim Barreskrim Polri berhasil membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di sebuah hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Tragisnya, korban merupakan anak angkat dari istri pelaku sendiri yang masih berusia 11 tahun. Selain menangkap tersangka, polisi juga menemukan ratusan lembar uang palsu di lokasi penangkapan.
Penyergapan yang dipimpin oleh Kanit Satreskrim Barreskrim Polri AKBP Hari Ashar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan pada Kamis dini hari sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat saat dirinya kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti bekas kejahatan, diantaranya 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Kini polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu tersebut dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam sesaat lagi. Meriahkan HUT Jakarta ke-499, sejumlah kepala unit pelayanan daerah Kota Jakarta Timur berlomba memasak soto Betawi dengan menggunakan kompor listrik. Hasil memasak para peserta dinilai oleh Chef Martin Prana sebagai juri dalam lomba ini. Sejumlah kepala unit pelayanan daerah Kota Administrasi Jakarta Timur bersaing membuat racikan menu soto Betawi agar bisa memenangkan lomba memasak dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Ramuan bumbu dengan daging dan sayuran diolah para peserta agar dapat menyajikan makanan yang nikmat disantap. Dalam lomba ini, para peserta menggunakan kompor listrik. Penggunaan kompor listrik ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan bahan bakar ramah lingkungan sekaligus menjadi solusi mencegah terjadinya kebakaran. Sosialisasi tentang kompor listrik dan diselingi juga kompor listrik itu dipakai untuk kegiatan lomba memasak yang diikuti oleh seluruh kepala UKPD yang ada di Jakarta Timur ini. Dengan Kota Madya Jakarta Timur ini adalah sinergi kami dan kolaborasi kami dalam rangka kita mendukung energi yang bersih, ya, energi yang bersih, dan tidak hanya kompor induksi atau kompor listrik ini aja, kami juga sudah melakukan kolaborasi mengenai stasiun pengisian SPKLU ya, SPKLU, terus kendaraan motor listrik juga kami sudah koordinasikan. Artinya kita mendukung instruksi dari Pak Gubernur. Dalam lomba memasak ini, Chef Martin Prana hadir sebagai dewan juri. Soto Betawi buatan perwakilan Kecamatan Pasar Rebo menjadi juara pertama. Sementara tim memasak dari Kecamatan Matraman juara 2 dan tim dari suku dinas kebudayaan menjadi juara ketiga. Lomba ini digelar dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pelaku penganiaya dan penyekapan akhirnya dibekuk tim Resmob Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku Taufik Hidayat langsung digiring ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perlakuan sadis terhadap pacarnya berinisial YTR. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siapa? Nanti berikan Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR,
akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polda Jawa Barat Selasa malam. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian hingga ditangkapnya pelaku di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah pelaku melakukan transaksi. Pelaku pun langsung digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengaku kepada petugas perlakuan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah rumah Giriana Pesona. Akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Menurutnya untuk saat ini pelaku akan mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan atas perbuatannya. Pelaku pun akan ditempatkan di ruang tahanan khusus sebelum besok pagi melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya hingga mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Dan Direktorat Reserse Cybercrime Polda Jatim berhasil mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan modus love scamming yang dilakukan oleh warga negara asal Afrika Selatan menyasar warga negara Indonesia. Sindikat penipuan ini berhasil memanipulasi korban hingga total kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. Polda Jatim dan Kanwil Imigrasi Jawa Timur mengamankan 4 warga negara asing asal Afrika, di mana 2 WNA diantaranya berasal dari Pantai Gading dan Ghana, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan love scamming. Sementara 2 WNA Afrika lainnya ditangkap lantaran pelanggaran izin tinggal. Mereka digelandang menuju gedung Ditres Siber Polda Jatim pada Senin sore. Kasus penipuan love scamming ini terungkap berawal dari pelanggaran imigrasi, yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika. Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh 2 WNA. Polisi menyebut, dalam kasus penipuan ini, selain 2 orang WNA, polisi juga telah menetapkan 1 orang warga negara Indonesia sebagai tersangka yang menjadi anggota dari jaringan penipuan love scamming ini. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan percintaan melalui platform media digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi, dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Jadi dia meyakinkan beberapa korban, makanya targetnya itu cukup berumur target ini. Jadi mengaku atas nama Haji Kamal Zaki, kemudian juga melakukan percakapan dan tidak menggunakan AI, jadi langsung. Jadi mereka juga pernah video call, mereka telepon dan chat berulang kali sehingga terjalin hubungan emosional dengan korban. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Uniknya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya. Dari 58 korban tersebut, pelaku telah meraup hasil mencapai 1,1 miliar rupiah sejak beroperasi pada Agustus 2025 lalu. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Jawa Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Menggunakan metode scientific investigation, aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis rumah CEO perusahaan di bidang teknologi informasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku rupanya wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi dendam kesumat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Menjadi pemicu pelaku nekat berusaha menghabisi nyawa korban dengan cara yang cukup sadis.
Misteri perampokan sadis sebuah rumah yang dihuni MAH, seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu akhirnya terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan rupanya adalah seorang wanita berinisial T, rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya T memberikan keterangan yang berubah-ubah alias keterangan palsu. Semula, T melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T, yang saat itu tengah berada di ruang kerja di lantai 1, mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2. Setelah membuka paksa berangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun keterangan tersebut ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban adalah T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality disetrum pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukulkan sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Tak sampai di situ, pelaku memasangkan selang tabung berisi nitrogen dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban. Namun setelah sekitar 10 menit, pelaku yang ragu dengan usahanya langsung memukul kepala korban dengan tabung. Aksi sadisnya terus berlanjut, di mana pelaku mengambil sebilah pisau dapur dan menusuk korban beberapa kali di bagian kepala, leher, pundak, dada, serta paha. Motif pelaku tega ingin menghabisi nyawa korban karena dendam dengan perkataan kasar yang selalu terucap dari mulut korban saat bekerja bersama. Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Masih di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan motivasi kepada para siswa sekolah rakyat agar tetap teguh dan tidak mudah menyerah saat menghadapi perundungan maupun berbagai tantangan hidup. Pesan ini disampaikan saat menanggapi kisah inspiratif seorang siswa yang pernah menjadi korban bullying dan kini menjadi duta anti-bullying di sekolahnya. Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan semangat kepada para siswa sekolah rakyat agar tetap teguh menghadapi berbagai tantangan hidup termasuk perundungan. Pesan ini disampaikan saat Kepala Negara mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tapanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Dalam sambutannya, Presiden menanggapi kisah Bagus, seorang siswa yang pernah menjadi korban bullying saat masih bersekolah dasar. Prabowo menegaskan bahwa ejekan dan cemoohan tidak boleh membuat seorang kehilangan semangat, melainkan harus dihadapi dengan keteguhan hati dan sikap yang baik. Presiden juga menyampaikan bahwa banyak orang sukses berasal dari latar belakang keluarga sederhana dan pernah menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya kunci keberhasilan adalah tidak mudah menyerah, tetap optimis, serta mampu menemukan hal positif di tengah kesulitan. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Sementara itu, Bagus menceritakan perjalanan hidupnya yang sempat membuatnya hampir putus asa akibat sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Berkat dukungan sang ibu dan pengalamannya di sekolah rakyat, ia kini lebih percaya diri, disiplin, dan dipercaya menjadi duta anti-bullying untuk mendorong lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif.
Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan ada informasi lainnya hanya di Berita Nasional Malam sesaat lagi. Ya, pemirsa, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dimulai dari kemampuan membaca, tetapi juga dari kemampuan berpikir kritis. Di tengah derasnya arus informasi, literasi menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang logis, cerdas, dan berdaya saing. Lalu bagaimana upaya memperkuat budaya literasi di Indonesia? Dan untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Bapak Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Bang Willy, bagaimana kabarnya Bang? Malam Lydia, alhamdulillah sehat-sehat. Baik, alhamdulillah Bang ya. Bang, ini Abang sebelumnya mengusulkan pajak kertas dan pajak penulis menjadi 0% ya Bang ya. Apakah ini sudah ada kajian yang menunjukkan seberapa besar penurunan harga buku ini yang tentunya benar-benar akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat Bang? Silakan. Iya, inisiatif itu lahir dari usaha saya mengusulkan revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional, Lydia. Karena apa? Satu, kalau kita lihat secara komprehensif dari hulu ke hilir, pertama buku di kita suatu hal yang boleh dibilang quote unquote barang yang mahal. Ketika buku jadi hal yang mahal, berpikir kritis itu menjadi suatu kemewahan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi standpoint saya dalam melakukan revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan. Yang kedua, kalau kita lihat fenomena-fenomena, itu banyak toko buku tutup ya. Jadi penerbit kewalahan gitu. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri gitu, itu seperti siang dan malam ya. India, bahkan tetangga kita Malaysia gitu. Sekarang habis ada festival buku gitu. Nah, hampir di kita kalau kita refleksikan, anak-anak kita jarang yang ketika ditanya di depan ruang kelas, apa cita-citanya? Dokter, polisi, tentara, arsitek. Hampir tidak ada yang bercita-cita jadi penulis gitu. Itu kan cukup tragis ya. Padahal kalau kita lihat founding parents kita itu Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Tan Malaka, Buya Hamka, itu penulis-penulis hebat semua. Jadi berpikir kritis itu outcome. Apa input dan prosesnya? Inputnya adalah buku, karena buku adalah cerminan bagaimana ilmu itu bisa berkembang. Itulah inkubatornya. Yang kedua, kemampuan menulis ya. Menulis itu lahir dari kebiasaan orang ketika membaca, maka kemudian dia akan memiliki kedekatan dengan buku ya. Jadi buku tidak hanya semata-mata, jangan kita padankan buku sama seperti komoditas lain, jangan ya. Kita harus lihat kebutuhan, tadi Lydia memulai dari mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kita setiap hari makan ya, nasi, lauk, sayur gitu. Nah, apa asupan dari otak kita, apa asupan dari jiwa kita, itu adalah buku ya. Tidak hanya buku pelajaran di sekolah. Ini hal yang fundamental kedua yang terjadi, kekeliruan di dalam undang-undang perbukuan kita. Buku yang diberikan subsidi itu hanya buku diktat sekolah ya. Buku umum itu diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga kalau orang beli buku, apalagi buku dari luar negeri, itu pajaknya tinggi sekali. Nah, di dalam revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan ini, saya menginisiasi tidak ada lagi dikotomi antara buku umum dengan buku diktat sekolah. Semua buku sama, semua kemanfaatannya sama, subsidinya juga harus sama. Maka kemudian di beberapa negara itu pajak kertas khusus untuk buku itu lex spesialis ya. Nah, saya mengusulkan sekarang pajak kertas untuk buku kita 22%. Itu kalau bisa kosong, zero aja. Kak Lydia bisa lihat Pak Prabowo punya library atau toko buku favoritnya.
ketika berjalan ke beberapa negara gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada afirmasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap buku gitu. Nah, yang kedua, kalau yang terakhir nih yang Malaysia, itu anak-anak dikasih voucher beli buku di toko buku. Kalau kita biasanya kan dapat voucher ke mall gitu ya, dapat voucher ditukar dengan ini ke Alfamart, Indomart segala macam itulah. Tapi jarang ada inisiatif dapat voucher beli buku gitu. Nah, ini kultur, kalau tadi bicara kultur literasi. Nah, yang kedua adalah pajak pada penulis. Pajak penulis ini kemarin sudah ada hal yang progresif 1,5%. Tapi kalau bisa 0 sehingga gairah ya, semangat untuk kemudian penulis-penulis muda, penulis-penulis yang lainnya itu berkembang ya. Ini yang kita butuhkan sehingga produksi buku kita itu semakin lama semakin banyak. Nah, itu Lydia. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Willy bahwa buku ini menjadi jendela ya Bang ya. Bang, ini harga buku di Indonesia ini tentunya kan masih mahal karena pajak distribusi kertas juga Bang ya. Berarti seperti yang sudah dikatakan juga Bang Willy bahwa Komisi 13 ini tentunya akan mendorong ya Bang penghapusan PPN buku ini seperti negara lain Bang. Betul begitu. Dan bagaimana pemerintah tentunya memastikan penghapusan pajak ini tidak hanya tentunya menguntungkan penerbit atau distributor saja, tetapi berdampak langsung pada harga buku di tingkat konsumen Bang. Gini, Lydia, ini bukan inisiatif komisi, tapi inisiatif pribadi saya. Di DPR itu ada beberapa inisiatif. Ada inisiatif dari fraksi, inisiatif dari komisi, dan ada inisiatif anggota. Anggota ini apa contohnya? Periode sebelumnya itu inisiatif dari Desi Ratnasari, Undang-Undang Psikologi. Dulu ada Undang-Undang Kesehatan Mental dari Nova Rianti Yusuf gitu. Ada inisiatif pribadi BPJS dari Rike Diah Pitaloka. Nah, karena saya penggiat literasi, saya mengusulkan inisiatif pribadi saya revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan yang kemudian juga konsen terhadap literasi di Indonesia. Nah, ini tidak hanya menguntungkan 1-2 pihak saja. Di dalam menyusun draft revisi undang-undang ini, saya melibatkan kolaborasi dengan semua pihak. Penulis, editor, penerjemah, toko buku, penerbit, saya libatkan semua ya. Jadi saya sudah melakukan FGD keliling Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Surabaya gitu ya. Saya keliling untuk kemudian ada input yang cukup komprehensif. Ini undang-undang yang triple W solution ya. Win, win, win gitu. Tidak hanya win-win solution. Kalau win-win solution misalnya penerbit dimenangkan, pembaca dimenangkan, tapi negara tidak gitu. Tapi ini semua stakeholder yang terlibat itu dimenangkan. Jadi kita menyusun peta jalan bagaimana tadi salah satu alasan selama ini kenapa buku kita mahal karena jalur distribusi yang kita archipelago state, kita negara kepulauan sehingga buku hanya murah di Jawa tapi di luar Jawa itu jadi mahal. Nah, ini juga kami simulasikan bagaimana ada subsidi, ada afirmasi, ada kehadiran dari pemerintah daerah. Salah satu kami mencoba membangun best practice dibentuknya komite buku daerah. Contohnya di Sumatera Barat, di Kota Padang itu ada salah satu buku karya Patris tentang sejarah Kota Padang. Dia pemenang buku di Eropa, tapi harganya kalau dirupiahkan sekitar 300-400 ribu. Orang sulit membelinya. Siapa yang harus membeli itu adalah pemerintah daerah untuk didistribusikan di semua perpustakaan, sekolah atau perpustakaan daerah. Orang bisa mengakses itu secara kolektif. Nah, ekosistem seperti inilah yang kita butuhkan. Karena apa? Selain fenomena insentif penulis yang kecil, pajak kertas yang tinggi, toko buku yang tutup, kita juga melihat
bacaan sekolah kita 89% itu rusak. Isinya cuma diktat sekolah. Orang tidak bisa membaca novel, orang tidak bisa membaca buku biografi, orang tidak bisa membaca buku filsafat, politik, budaya gitu. Nah, ini yang kita butuhkan, bahwasanya kita tidak hanya single perspektif. Buku diktat itu kan lebih teknikal ya. Jadi orang bisa belajar dari biografi yang menginspirasi gitu. Jadi ini kita membangun ekosistemnya, Lydia. Baik, Bang Willy, berarti ini usulan ini akan segera nantinya diusulkan ya Bang ya? Ini sudah jadi udah masuk dalam prolegnas prioritas. Sudah masuk dalam prolegnas. Ya, mudah-mudahan prolegnas tidak hanya prolegnas tapi prolegnas prioritas tahunan. Mudah-mudahan bulan depan di awal Juli saya akan maju bersama kawan-kawan di Badan Legislasi mempresentasikan ini. Dan saya juga mengajak banyak komunitas ya. Jadi tadi para penulis, kenapa di zaman AI seperti ini, Lydia, penerjemah mati, editor mati gitu ya. Bahkan orang bisa buat buku aja pakai AI. Nah, ini konsep bagaimana hak cipta, pembajakan ini menjadi isu yang kemudian kita perbincangkan secara detail dan kemudian juga proyektif ke depan akan seperti apa. Jadi ini undang-undang yang berbasiskan scientific approach, Lydia. Baik, Bang, ini jika tentunya pajak dihapus nih Bang, berapa potensi penerimaan negara yang hilang tentunya, dan bagaimana Abang sebagai anggota DPR RI Komisi 13 ini melihat keseimbangan antara insentif industri buku dan kebutuhan pendapatan negara, Bang? Silakan. Gini, Lydia, kalau buku jadi barang mewah seperti itu, kita kan ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa. Baik. Artinya apa? Kita bisa menggelontorkan program ratusan triliun untuk MBG. Kenapa untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa tidak? Dia equal, bukan hanya equal, itu di atas. Bangunlah jiwanya, baru raganya. Artinya apa? Yang harus kita bangun mencerdaskan kehidupan berbangsa itu milestone-nya itu ya buku gitu. Jadi kita harus lihat itu, Lydia. Jadi konteksnya jangan divis-aviskan hanya dengan penerimaan negara ya. Penerimaan negara kita bisa lihat dari sektor yang lain ya. Tapi kalau buku ini kita harus benar-benar harus menjadi satu hal yang leg spesialis khusus ya. Karena apa? Dia mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membangun imajinasi sebuah bangsa. Gitu. Jadi imajinasi itu tidak hanya bisa dibangun melalui scroll-scroll, tidak. Tapi imajinasi dibangun melalui kontemplasi, melalui buku gitu ya. Itu yang kemudian harus kita lihat. Karena apa? Lydia begini. Baik. Apakah perintah langit yang pertama sholat atau puasa? Enggak, Lydia. Perintah langit yang pertama itu iqra, baca. Nah, jadi jangan kemudian sesat pikir dalam melihat ini kalau divis-aviskan, dikonfrontasikan dengan berapa penerimaan negara yang hilang. Ini kita sedang berbicara proyek jangka panjang. Ini kita sedang berbicara tentang penyelamatan generasi masa depan Indonesia. Begitu, Lydia. Baik, tentunya betul sekali yang disebutkan juga oleh Bang Willy untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak generasi muda tentunya ya Bang ya. Dan optimis juga revisi UU ini dapat menghapus stigma buku sebagai barang mewah ya, dan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya di masa yang akan datang. Bang, ini kan selain menurunkan harga buku dan strategi konkret, apa yang sudah disiapkan untuk meningkatkan jumlah pembaca dan tentunya memastikan buku yang lebih murah benar-benar dibeli dan dibaca oleh masyarakat, Bang? Iya, ini sebuah gerakan literasi yang kita butuhkan. Apa itu literasi? Itu basisnya adalah membaca, menulis, dan berpikir kritis. Ya. Kita kadang-kadang dengan isu tertentu sangat gampang terbakar, tersulut, sehingga menjadikan kenapa politik kita dipenuhi dengan kebencian, kenapa demokrasi kita sangat dangkal hanya tergantung pada satu figur dan figur yang lain, karena orang tidak lagi memiliki sebuah proses membaca yang dalam, menulis yang intens gitu. Sehingga berpikir kritis itu menjadi sangat jarang gitu. Nah, yang kita butuhkan sebagai sebuah proyek jangka panjang adalah membangun kultur itu outcome. Yang kita butuhkan adalah proyek strategi
GIS yang bernama Literasi Nasional, menggabungkan bagaimana tidak hanya sekolah tapi juga komunitas memiliki perpustakaan di mana-mana, bagaimana aktivasi perpustakaan sekolah gitu ya. Jadi membaca tidak hanya diktat sekolah gitu. Nah, referensi itu tidak hanya diktat sekolah. Ini yang harus kita bongkar bahwasanya tidak ada lagi dikotomi buku dan kemudian literasi. Contoh yang paling sederhana, Lydia, kita biasanya kalau ketemu dokter itu kan udah kayak ketemu malaikat maut kan. Betul. Literasi kesehatan kita kan minimalis gitu, bukan yang minimalis, kosong gitu kan. Nah, literasi itu membutuhkan intensitas, itu berdasarkan sumber bacaan yang harus kita sebar. Nah, ini yang kemudian harus menjadi proyek strategis nasional dengan buku yang banyak. Dan contohnya apa yang saya lakukan, hari Minggu ini tanggal 28 saya akan meluncing komik Pancasila untuk pemula. Jadi ada serial Y seperti yang Korea terbitkan itu. Nah, saya mencoba menginisiasi sebagai anggota MPR juga membangun sebuah metodologi yang dekat dengan anak-anak itu, memperkenalkan Pancasila dengan serial komik gitu. Nah, kita butuh inovasi-inovasi dan pendekatan kreatif, inovatif dengan metodologi yang banyak. Betul. Nah, ini hanya bisa dibutuhkan ketika ekosistem dan itu terbuka gitu. Nah, kalau anak-anak hanya dicekokin menghafal, literasinya cuma angka dan huruf, itu nggak bisa. Yang kita butuhkan melalui buku adalah bagaimana imajinasinya terbebaskan. Jadi itu yang kita butuhkan, dan saya juga melakukan membangun perpustakaan-perpustakaan di dalam penjara ya. Jadi tubuh boleh dipenjara, dijeruji, tapi pikiran itu bisa melintasi jeruji-jeruji besi itu. Kenapa? Buya Hamka dulu membuat tafsir Al-Quran itu dari dalam penjara. Tan Malaka menulis dari penjara ke penjara. Nelson Mandela, bahkan Pramudia Anantatur, seorang sastrawan yang top, markotop legendaris itu menulis dari dalam penjara. Jadi itulah yang kemudian harus kita kita promosikan ulang, harus kita narasikan ulang, harus kita kabarkan lagi. Ini loh buku, tidak hanya scrolling. Gitu Lydia. Baik, Bang Willy, saya menarik nih, ada yang menarik ya Bang ya. Tadi Bang Willy juga menyebutkan bahwa soal ada buku untuk narapidana ya Bang ya. Dan tentunya banyak narapidana juga di bawah pengawasan Komisi 13 ini, program buku untuk warga binaan itu sudah jalan ya Bang ya. Dan apakah buku itu merupakan hak dan fasilitas tambahan juga di dalam lapas Bang? Iya, gini. Saya menginisiasi kemarin di Lapas Cipinang membuat gerakan literasi. Saya sumbangkan 1.200-an buku bersama teman-teman dari fraksi Partai Nasdem. Ini insya Allah akan bergulir setiap bulan ya. Kami akan list di mana, lalu kemudian kami bangun tidak hanya membagi-bagi buku. Buku itu hanya salah satu tools untuk kemudian membangun harapan dan mimpi-mimpinya. Saya juga mengajak teman-teman penggiat literasi untuk melakukan pelatihan menulis dan membaca. Saya bagi-bagi diari. Besok di DPR ada festival literasi, saya bagi-bagi buku diari, Lydia, untuk mereka yang OB dan PAMDAL, security itu. Jadi belajar menulis itu dari apa? Dari literasi. Jadi itu intensitas yang kecil, tapi itulah movement. Movement itu bukan sesuatu yang wow di depan, terus habis itu sunyi senyap, tidak. Tapi dia membutuhkan intensitas, konsistensi, istiqomah di dalam gerakannya gitu. Jadi ini saya lakukan tidak hanya di dalam lapas, tapi di mana tempat kita ada, semua proses gerakan literasinya terjadi. Nah, kebetulan saya ketua Komisi 13, saya lihat bagaimana selama ini kan problem di lapas itu ada problem handphone gitu. Nah, handphone bagaimana mengatasinya gitu ya, harus ada kultur substitusinya, harus ada transformasinya dengan apa? Dengan membuat perpustakaan, lalu kemudian orang mempunyai ruang membaca,
ada ruang tumbuh, ada ruang hidup, ada ruang dialektika yang kemudian itu menjadi lebih sehat gitu. Nggak mungkin segala sesuatu terjadi selalu memakai hard power approach gitu, jangan gitu. Oh, aturan begini, harus begini. Enggak, kita harus berbicara ketika aturannya ada, bagaimana kemudian programnya untuk menjadi jembatan dari hal itu. Jadi tubuh boleh dipenjara, tapi pikiran mengelilingi dunia. Begitu, Lydia. Waduh, luar biasa ya inisiatif dari Bang Willy ini ya, terkait literasi ya Bang ya. Bang, oke, kita beralih sedikit di ini terkait perlindungan hak cipta dan langkah apa yang dilakukan untuk menekan maraknya pembajakan buku digital yang selama ini tentunya merugikan penulis dan penerbit juga Bang. Silakan tanggapannya Bang. Ya, ini jadi salah satu isu bagi kita ya. Di dalam dunia penerbitan ada dua mazhab ya, ada copyright gitu tentang pelindungan hak cipta. Ini juga menjadi concern kami dan kami libat kemarin ada IKAPI mengundang saya dan kemudian habis itu kita follow up skemanya akan seperti apa ya. Nah, bagaimana pembajakan ini. Yang kedua juga bagaimana kenapa pembajakan terjadi, karena aksesnya yang tidak terbuka ya. Ini yang jadi mengurai problem ini kita harus secara komprehensif dan mengakar, Lydia. Jadi pembajakan terjadi karena akses yang asimetris, yang tidak seimbang. Nah, kita harus membuka ini untuk kemudian perlindungan terhadap hak cipta si penulis itu terjadi. Nah, dan insentif yang paling penting ya. Insentifnya karena selama ini kalau kita lihat dari porsi harga sebuah buku itu, distribusi yang paling tinggi. Rata-rata ya penulis kita 7-15% ya, tapi lebih banyak marginnya di paling bawah ya. Jadi kita tentu kalau Lydia ingat J.K. Rowling gitu ya, penulis Harry Potter tuh, itu kan kaya raya tuh. Nah, kita ingin juga penulis kita juga kaya. Apalagi Lydia kan mau nulis novel kan? Betul Bang. Mana tahu jadi penulis lebih gede gaji daripada presenter kan gitu. Nah, jadi begitu. Jadi kita memperjuangkan bagaimana hak-hak penulis dan royalti mereka itu benar-benar mendapatkan suatu proporsi yang layak dan baik gitu. Tidak hanya layak tapi juga baik gitu. Itu Lydia. Baik, luar biasa ya pandangannya. Terima kasih Bang Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI atas waktu dan pandangan yang telah diberikan. Selamat malam Bang. Pemirsa, literasi pada akhirnya bukan hanya tentang buku, melainkan tentang membangun generasi yang mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara bijak, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan bangsa. Dan tentunya harapan berbagai upaya yang tengah diperjuangkan dapat memperluas akses terhadap pengetahuan, sekaligus memperkuat budaya literasi di Indonesia. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena berita nasional malam akan segera kembali sesaat lagi. Ya, timnas Iran mendapat dukungan kuat dari para pendukungnya menjelang laga Piala Dunia melawan Belgia di Los Angeles. Saat isu politik dan pembatasan perjalanan menyertai tim, para fans menyuruhkan agar Singa Persia tetap menjadi suara bagi rakyat Iran. Ratusan pendukung Iran berkumpul di luar hotel tim dan di sekitar Stadion Inglewood, Los Angeles pada Minggu 21 Juni 2026 waktu setempat. Mereka mengibarkan bendera dan menyambut kedatangan bus tim nasional akan menjalani pertandingan kedua di Piala Dunia 2026. Di lokasi yang sama, sejumlah aktivis menggelar aksi protes membawa spanduk bernada kritik terhadap pemerintah Iran. Meski terdapat perbedaan pandangan politik, banyak pendukung menegaskan kecintaan mereka terhadap tim nasional dan rakyat Iran.
Sebagian fans mengungkapkan kekecewaan atas pembatasan visa dan perjalanan yang dikenakan kepada tim selama turnamen berlangsung. Mereka menilai situasi ini memengaruhi persiapan tim menjelang pertandingan-pertandingan penting. Di sisi lain, para pendukung meminta para pemain menunjukkan semangat dan menjadi representasi harapan rakyat Iran melalui penampilan di lapangan. Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya mengajukan keluhan resmi kepada FIFA mengenai pembatasan perjalanan dinilai tidak adil. Sementara itu, pihak penyelenggara dan otoritas Amerika menyatakan kebijakan ini diterapkan dengan pertimbangan keamanan. Dalam pertandingan di Stadion SoFi, Iran berhasil menahan imbang Belgia tanpa gol meski mendapat tekanan sepanjang laga. Penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois, menjadi penghalang utama bagi Iran meraih kemenangan. Hasil imbang ini menempatkan Iran di posisi kedua grup G dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka saat Iran bersiap menghadapi Mesir pada laga terakhir fase grup. Ratusan pendukung Argentina membadati Clyde Warren Park di Dallas mengikuti tradisi banderazo menjelang laga Piala Dunia 2026. Lautan bendera biru putih menunjukkan besar antusias terhadap sang juara bertahan Argentina. Messi mencetak 2 gol tumbangkan Austria. Clyde Warren Park di Dallas berubah menjadi lautan warna biru dan putih pada Minggu 21 Juni 2026 waktu setempat. Ratusan pendukung Argentina berkumpul dalam tradisi banderazo, sebuah aksi dukungan khas menjelang pertandingan tim nasional. Dengan bendera raksasa, tabuhan drum, dan nyanyian menggema, para fans menunjukkan semangat luar biasa mendukung La Albiceleste. Bagi para pendukung, Argentina memiliki kekuatan menyatukan orang-orang dari berbagai daerah dan latar belakang. Mereka menilai kegiatan seperti ini menjadi sarana untuk merayakan identitas dan kecintaan terhadap tim nasional. Sejumlah fans menyebut bendera di bawah dalam banderazo melambangkan setiap kota dan lingkungan di Argentina. Hal ini membuat mereka merasa semakin dekat dengan para pemain sedang berjuang di Piala Dunia. Argentina memasuki turnamen sebagai juara bertahan setelah menjuarai Piala Dunia 2026 di Doha, Qatar. Pada laga pembuka, tim dipimpin oleh Lionel Messi berhasil menang 3 gol tanpa balas atas Aljazair. Messi menjadi bintang dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan. Selanjutnya, Argentina menghadapi Austria di Dallas pada Selasa dini hari 23 Juni 2026 waktu Indonesia. Argentina sukses mengalahkan Austria dengan skor 2-0 melalui 2 gol Messi menit ke-38 dan 90+5. Nama Messi kini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol. Dan demikianlah berita nasional malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.